Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Serviko Civo Sokiar, berasal dari Prodi Teknik Lingkungan dengan NIM 2151304. Perkenalkan, nama saya Amar Ibrahim dengan NIM 203123466. Saya Mutia Yusrifa dari jurusan Psikologi dengan NIM 21320143. Saya Dwi Oktaviani dari jurusan Ahwal Syakhsiyah dengan NIM 21421108. Saya Nisa Amalia Mafaza dari jurusan Hukum Keluarga Islam dengan nomor induk mahasiswa 214211097. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kemal Syarul Huda dari jurusan Teknik Elektro dengan NIM 2150081. Saya Nur Yaftaila Ali dari jurusan Teknik Lingkungan dengan NIM 2151360. Itu dalam bukunya Montahar mengatakan spiritualitas adalah tumbuhnya nilai-nilai moral serta rasa memiliki. Spiritualitas juga dapat diartikan sebagai rasa kepercayaan pada kekuatan non-fisik yang melebihi dari kekuatan diri kita sendiri. Dan spiritualitas juga dapat menghubungkan kita langsung kepada Tuhan dan mempercayai adanya sumber keberadaan kita. Dalam perspektif Islam, spirit diartikan sebagai jiwa yang ditiupkan oleh Tuhan kepada manusia. Jiwa tersebut dinamakan roh. Roh merupakan fitrah manusia. Dengan adanya roh, manusia dapat mempercayai dan berhubungan dengan Tuhan melewati fenomena alam yang terjadi. Atas dasar itulah, fitrah manusia dikatakan sebagai manusia yang bertuhan. Alasan mengapa manusia memerlukan spiritualitas. Spiritualitas merupakan upaya manusia dalam menemukan harapan, arti, dan ketenangan dalam hidup. Spiritualitas berkaitan dengan roh, batin, jiwa, dan keyakinan atau kepercayaan seseorang kepada Tuhan. Spiritualitas menjadi bagian terpenting dalam kehidupan manusia, karena mendorong seseorang untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan menemukan esensi dalam memaknai hidup. Kebermaknaan hidup akan membuat kehidupan menjadi lebih tentram, damai, indah, dan bahagia. Kebahagiaan tertinggi dapat diraih ketika manusia berhasil mengendalikan hawa nafsu, pikiran, dan tindakan serta senantiasa merasakan kedekatannya dengan Tuhan. Setiap orang mempunyai tingkat spiritualitas yang berbeda-beda. Ada kala seseorang mengalami peningkatan dan penurunan spiritualitas. Ketika seseorang mengalami tingkat spiritualitas yang tinggi di dalam dirinya, maka mereka akan merasakan ketenangan jiwa, yaitu mampu menyesuaikan diri dalam berbagai keadaan, terhindar dari penyakit hati atau kejiwaan, mampu menghadapi setiap masalah, serta dapat memanfaatkan potensi yang ada dalam diri dengan sebaik-baiknya. Sebaliknya, ketika tingkat spiritualitas seseorang menurun, maka akan menimbulkan kehampaan hati, yaitu ketidakingatan akan tujuan hidup yang benar, dan biasanya akan menimbulkan sifat-sifat yang negatif. Melemahnya spiritualitas disebabkan karena hilangnya hubungan baik antara diri seseorang dengan Tuhannya, yang akan menimbulkan dampak negatif terhadap hubungan baik kepada sesama manusia dan bahkan kepada dirinya sendiri. Melemahnya spiritualitas umat Islam dapat dilihat dari semakin krisisnya pengetahuan tentang Allah yang ditandai dengan tidak menghadirkan Allah di dalam hati dan setiap tingkah lakunya. Jadi, spiritualitas ini penting untuk manusia untuk mengembalikan dan mempertahankan keyakinan, menjalin hubungan baik dengan Allah, serta mencapai kehidupan yang lebih bermakna. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian iman. Menurut bahasa Arab, kata iman berakar pada kata amana, yu'minu, imanan, yang secara harfiah atau etimologis dapat diartikan sebagai percaya dan yakin. Secara bahasa, iman dapat diartikan sebagai tasdik atau membenarkan, yang maknanya hampir sama secara istilah. Sedangkan kata iman secara istilah maknawi atau terminologis merupakan percaya dengan yakin akan keberadaannya Allah, malaikat Allah, kitab-kitabnya, para rasulnya, akhirat, hingga qada dan qadar yang telah terangkum dalam rukun iman menurut ajaran agama Islam. Selanjutnya, terdapat konsep Tuhan dalam perspektif sosiologis dan psikologis. Tuhan dalam perspektif sosiologis adalah sebagai sumber kebenaran dan kebajikan. Tuhan memberikan spirit kepada umat manusia untuk membingkai kehidupannya dengan etika Tuhan tersebut. Manusia dapat dikatakan sebagai manusia yang sebenarnya apabila ia menjadi manusia yang etis, yakni manusia yang secara utuh mampu memenuhi hajat hidupnya
dalam mengasah keseimbangan antara kepentingan pribadi dan sosial, antara jasmani dan rohani, serta antara makhluk berdiri sendiri dan penciptanya. Sedangkan Tuhan dalam perspektif psikologis adalah adanya keterbukaan pada Tuhan merupakan fitrah manusia sejak lahir ke dunia, atau yang disebut dengan fitrah mukhalaqah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan argumen tentang Tuhan dikemukakan di atas 4 premis. Yang pertama, alam semesta bersifat terbatas dan dicipta alam waktu. Karenanya, alam pasti harus ada yang menciptakan, yang tidak terbatas dan tidak dilingkupi waktu. Yang kedua, pencipta harus bersifat esa, yang darinya memancar suah ma'jud yang tersusun dan beragam. Yang ketiga, sesuatu ada karena adanya sebab-sebab lain yang secara hierarkis mengerucut pada sebab sejati dan sebab terakhir sebagai satu-satunya yang mencipta. Yang keempat, wujud Tuhan dapat diamati dari ke alam semesta sebagai makrokosmos yang tidak mungkin mengalami sebuah ketentuan hukum bila tidak ada pengatur yang disebut Tuhan. Dari keempat premis tadi, dapat diketahui bahwa argumen inilah menitikberatkan pada temporalitas dan penciptaan alam semesta oleh Sang Pencipta yang esa. Keyakinan dan pencarian manusia terhadap Tuhan sudah berlangsung berabad-abad. Banyak teori yang menjelaskan mengapa dalam diri manusia terdapat dorongan dan kebutuhan bertuhan. Banyak juga filsuf dan saintis yang membangun teori bahwa keyakinan tentang Tuhan itu palsu dan ilusi akibat dari kelemahan diri manusia menghadapi teka-teki hidup yang tak terjawab. Ada yang berpandangan bahwa misi agama itu untuk membangun kemakmuran dan kedamaian di muka bumi. Keselamatan akhirat merupakan representasi membangun proyek kemanusiaan selama hidupnya. Oleh karena itu, keberagaman seseorang merupakan pilihan dan perjuangan moral. Sebuah tindakan moral memiliki 2 syarat. Yang pertama, seseorang beragama berdasarkan pilihan bebas. Yang kedua, moral dalam konteks hubungan sesama manusia. Dalam konteks ini, ajaran Islam sangat jelas dan tegas bahwa ukuran dan ujian keimanan itu selalu dikaitkan dengan perbuatan baik terhadap sesamanya. Oleh karena itu, menyebarkan agama dengan ancaman justru merusak prinsip ajaran Islam. Karena sesungguhnya fitrah manusia untuk bertuhan seiring dengan fitrah manusia untuk hidup merdeka, damai, dan teratur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Badi'us samawati wal ard. Anna yakunu lahu waludu wa lam takul lahu sahibah. Wa khalaqa kulla syai'in wa huwa bikulli syai'in alim. Dia pencipta langit dan bumi. Bagaimana dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri? Dia menciptakan segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-An'am ayat 101. Bismillahirrahmanirrahim. Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata. Fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Sekiranya ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak binasa. Maka Maha Suci Allah yang mempunyai arsy daripada apa yang mereka sifatkan. Quran Surat Al-Anbiya ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Amittakhadhu min dunihi alihah. Qul hatu burhanakum. Haza zikru man ma'iya wa zikru man qabli. Bal aktsaruhum la ya'lamuna al-haqq fahum mu'ridun. Apakah mereka mengambil Tuhan-Tuhan selainnya? Katakanlah, unjukkanlah hujahmu. Al-Quran ini adalah peringatan bagi orang-orang yang bersamaku dan peringatan bagi orang-orang yang sebelumku. Sebenarnya kebanyakan mereka tiada mengetahui yang hak, karena itu mereka berpaling. Quran Surat Al-Anbiya ayat 24. Bismillah. Adalah agar kita lebih percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus mempelajari yang namanya konsep spiritualitas yang ada di dalam Al-Qur'an dan hadis.
Nah, karena di dalam Al-Quran dan hadis terdapat ayat dan hadis yang menjelaskan kenapa kita harus mempercayai Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mempelajari kedua itu akan semakin memperkuat keimanan atau kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih.